Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Radian Hasan. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan tugas infografis, tugas UTS, mata kuliah masalah negara-negara berkembang sendiri memiliki berbagai macam problematika atau permasalahan yang dihadapi sehingga menghambat laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di negara berkembang. Dan permasalahan yang paling utama dihadapi adalah permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini sendiri sangat berdampak pada segala bidang yang ada di negara berkembang, baik itu bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk memahami kasus permasalahan kemiskinan di negara-negara berkembang, saya menggunakan studi kasus negara Kongo atau negara Republik Demokrat Kongo. Nah, negara ini sendiri berada di benua Afrika, tepatnya di Afrika Tengah, dan negara ini adalah salah satu negara terbesar kedua di Afrika. Baik, negara ini merdeka pada tahun 1960 dari Liberia. Sampai saat ini, negara ini adalah salah satu negara termiskin di dunia dan hampir 80% masyarakatnya adalah negara. Ternyata berbicara tentang negara Kongo, negara tersebut ternyata adalah salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu salah satunya emas. Jadi beberapa waktu lalu terjadi sebuah fenomena penemuan gunung emas di salah satu negara di mana berbondong-bondong masyarakatnya untuk mengambil tanah yang memiliki kandungan emas tersebut untuk dikelola dan diambil sari emasnya. Yang mana ternyata negara itu berada di Kongo. Negara yang dianggap salah satu negara termiskin di dunia. Dan ternyata memang yang benar bahwa negara itu adalah negara penghasil emas terbaik di dunia, bahkan terbanyak di dunia. Tidak hanya di sumber daya emas, ternyata negara ini memiliki sumber daya alam lainnya seperti kobalt. Nah, perlu kita ketahui bahwa kobalt ini adalah bahan untuk membuat baterai mobil listrik. Jadi, di era modern saat ini yang ngetren tentang mobil listrik, salah satu bahan untuk membuat baterainya adalah diambil dari negara kobalt. Jadi, perusahaan-perusahaan ternama mobil listrik seperti Tesla, misalnya, mengimpor kobalt dari negara Kongo. Dan kobalt saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar dunia. Tidak hanya kobalt, negara ini juga memiliki sumber daya mineral lainnya yang juga tak kalah banyaknya, yaitu seperti tembaga, perak, batu bara, dan lain-lain. Baik, kemudian melihat kondisi sumber daya alam negara Kongo yang begitu besar dan sangat menjanjikan, lalu muncul sebuah pertanyaan di benak setiap orang. Jika kemudian itu SDA-nya melimpah, lalu kenapa kemudian Kongo menjadi salah satu negara termiskin di dunia? Pertanyaannya, dan untuk menjawab pertanyaan ini adalah disebabkan karena berbagai faktor. Adanya faktor-faktor yang membuat kekayaan alam dan sumber daya alam ini tidak mampu dimaksimalkan untuk memajukan negara ini. Yang pertama, karena adanya kudeta. Negara ini sering sekali kudeta. Dari pergantian presiden pertama, terjadi kudeta. Kasavubu waktu itu, yang menjadi presiden pertama setelah negara Kongo merdeka, setelah 5 tahun memimpin negara Kongo, dikudeta oleh Mobutu. Dan berhasil dikudeta. Dan Mobutu kemudian memimpin negara Kongo sampai pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 1997 juga Mobutu dikudeta oleh Laurent Désiré. Laurent Désiré ini sendiri adalah pasukan pemberontak, pasukan oposisi terhadap pemerintahan Mobutu waktu itu. Nah, kemudian selanjutnya perang saudara. Jadi di
negara Kongo ini dampak dari kudeta-kudeta yang terjadi membuat kubu-kubu antar elit, antar masyarakat, sehingga sering terjadinya bentrok dan perang saudara. Kemudian tidak hanya di perebutan kekuasaan di pemerintahan, akan tetapi juga di kelompok-kelompok suku yang ada di Kongo juga sering terjadi bentrok perang saudara. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah korupsi. Jadi negara ini adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Jadi negara ini menjadi 20 negara terkorup di dunia dengan tingkat keuangan negara Kongo yang dikorupsi tiap tahunnya sekitar 211 triliun rupiah dan bahkan mengalahkan jumlah APBN negara itu sendiri yang hanya 70,4 triliun rupiah. Kemudian dampak bencana kemiskinan di Kongo. Jadi problematika sosial kemiskinan, kemudian gejolak-gejolak politik yang terjadi di Kongo memberikan dampak yang sangat negatif terhadap negara Kongo itu sendiri. Yang pertama adalah dampak bencana kelaparan. Bayangkan, sudah miskin, negara itu mengalami bencana kelaparan sehingga tidak dapat makan. Kalau untuk bagaimana kemudian menjaga kesehatan tubuh kita harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi di Kongo satu makanan sehat pun belum tentu mereka makan. Bahkan ada beberapa media mengatakan bahwa mereka menggunakan tanah liat lalu menggorengnya untuk digunakan sebagai keripik, lalu itu yang dimakan. Bahkan ada yang memakan dedaunan dan sebagainya. Kemudian gizi buruk. Selanjutnya, gizi buruk sendiri berdasarkan data bahwa sedikitnya 400.000 anak di wilayah Kongo itu menderita gizi buruk. Bahkan sudah akut dan dapat meninggal dunia pada tahun 2018. Kondisi ini sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah tahun 2021, jadi sekitar 400.000 anak di Kongo 2018-2019 telah meninggal dunia diakibatkan karena gizi buruk. Kemudian selanjutnya tingkat kesehatan serta fasilitas kesehatan yang sangat buruk. Angka kemiskinan di sana begitu tinggi. Kondisi kemiskinan tidak mampu diselesaikan oleh negara. Kemudian rumah sakit tidak mampu menampung masyarakat yang mendapatkan gizi buruk, yang sakit dan sebagainya. Sehingga tingkat kesehatan itu semakin terpuruk, bahkan fasilitas di rumah sakit itu sangat buruk. Dan bahkan Kongo hanya menunggu bantuan dari luar untuk menyelesaikan permasalahan dialami masyarakatnya. Kemudian angka harapan hidup yang rendah. Bagaimana mungkin kemudian angka harapan hidup itu akan tinggi ketika di negara tersebut angka kelaparan begitu tinggi, kemudian angka gizi buruk yang begitu tinggi, tingkat kesehatan yang begitu rendah. Sehingga wajar saja kemudian di negara tersebut angka harapan hidup yang sangat rendah. Berdasarkan data tahun 2017, Kongo memiliki angka harapan hidup 47,42. Jadi, berdasarkan data di sini disebutkan bahwa ternyata di Kongo sudah anak-anak dan remaja saja sudah meninggal dunia. Baik, upaya-upaya yang dilakukan PBB dalam membantu masalah kemanusiaan di Kongo. Melalui WHO, PBB memberikan berbagai jenis bantuan seperti alat-alat kesehatan dan sebagainya, upaya untuk meningkatkan tingkat fasilitas. Kemudian melalui IMF sendiri, Kongo memberikan berbagai gelontoran dana bantuan, bahkan pada saat virus Ebola melanda, IMF memberikan bantuan sekitar 4,9 triliun rupiah untuk negara Kongo. Bahkan saat ini ketika Corona melanda, IMF memberikan gelontoran dana sekitar 5,6 triliun rupiah untuk berupaya meminimalisir kematian di negara. Kemudian pasukan perdamaian PBB juga memberikan pasukan perdamaian di Kongo dalam upaya menjaga stabilan politik di negara Kongo. Bahkan pasukan perdamaian dari Indonesia pun dikirim. Kesimpulannya adalah
sampai saat ini memang kondisi Kongo masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, namun karena kondisi COVID dan virus Ebola yang melanda beberapa tahun yang lalu, kemudian namun ya ke depan Kongo diprediksi akan menjadi lebih baik karena saat ini Kongo sudah mulai membuka investasi seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.